Jadi kalau dibilang kalau kerja di hotel tuh harus ini ya apa lulusan perhotelan atau segala macam, basicnya ini sebetulnya nggak juga ya, Oke. karena dari hotel ini kan di hospital industry ya. Ya. Jadi di hospital industry ini lebih diutamakan apa good personality. Oke. Good personality seperti apa? Yaitu mungkin dari attitude-nya sudah Ya. pasti akan dinilai dari awal, attitude-nya, kemudian dari grooming-nya, kemudian dari personal hygiene segala macam. Ada sebenarnya kalau kita itu di perhotelan itu adalah ada basic CSO, customer service oriented. Oke. Apa tuh? Angka 7 dan gambar bayi apa sih, Pak? Apa itu, Pak? Aduh, kok ini saya terharu nih. Luar biasa. Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di Ruang Kita Bebas Bicara. Dan pada episode kali ini kita bakalan kenalan dulu nih ya dengan kuncen terbaru bisa dibilang juga dari Horizon Ultima Ratu Serang. Dan kita juga nggak lupa untuk mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Horizon Ultima Ratu Serang yang selalu mensupport dan juga mendukung acara dari Ruang Kita Podcast. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Horizon Ultima Ratu. Dan kita akan kulik juga latar belakangnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, dan yang terpenting ada promo dan juga diskon apa aja sih di Horizon. Jadi langsung saja ini dia, tanpa berlama-lama, mari kita sambut GM dari Horizon Ultima Ratu Serang, Bapak Ruli Herlambang. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruli. Terima kasih Mas Elvi. Atas waktu dan kesempatannya Sama-sama. untuk bisa mampir dan juga ngobrol-ngobrol di Horizon Ultima Ratu Serang. Sama-sama Mas Elvi, saya juga mengucapkan terima kasih mewakili tim dari Horizon Ultima Ratu Serang. Ya kita menyebut baik tim dari podcast Ruang Kita ini. Luar biasa. Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya Pak? Alhamdulillah. Oke, aku penasaran juga nih sobat kita ya, bahwa Pak Ruli ini asalnya dari mana, terus juga gimana ceritanya sampai akhirnya sekarang bisa berada di titik dan juga menjadi GM dari Horizon Ultima Ratu Serang. Awal perjalanan karirnya Pak, bisa diceritain nggak sih Pak? Oke, terima kasih Mas Elvi ya. Jadi kalau dibilang perjalanan karir sebetulnya lebih basicnya sendiri saya nggak ada di perhotelan ya. Oke. Jadi dulu SMA itu IPS ya. Mm-mm. Terus kemudian mau cari kerja, pengennya cari yang apa sih kerja yang nggak ada apa hitung-hitungannya. Oh oke, sama Karena setipe nih berarti ini sama saya nih sobat kita kan nih. waktu itu kan matematika tuh kayak horor banget gitu Betul, kan. betul. Jadi apa gitu kan, terus akhirnya sempat kerja di bidang customer service kayak Oke. misalkan call center kayak gitu-gitu kan. Terus di saat call center itulah terbesit kok enak ya jadi call center itu kan. Oke. Maksudnya kita meskipun kita by phone ya kan, kita juga bisa melayani permintaan dari masyarakat, kemudian dari masyarakat seperti apa gitu kan. Kita ngobrol sama masyarakat gitu kan, sama orang-orang itu kan kok enak gitu kan. Akhirnya nyoba kalau dulu tuh ada di tahun 2010 itu lowongan itu masih ada di koran-koran. Iya. Jadi sempat baca di koran itu kan ada lowongan. Oke. Dulu tuh hotelnya namanya Somerset. Somerset. Ya, di Surabaya. Oke. Jadi ada membutuhkan GSA, Guest Service Agent. Oke. Ini apa ya model-model mungkin ya model paling kayak seperti call center lah kayak gitu kan. Ya udah apply lah di sana kan, apply. Sama sekali nggak ada basic perhotelan, nggak ada sekolah pariwisata segala macam, ya kan, terus nekat aja udah. Ternyata ya alhamdulillah diterima gitu loh. Karena memang mungkin dari saya sini kan punya background pernah kerja di customer service meskipun di call center ya, jadi kan komunikasi sama orang gitu kan meskipun by phone. Nah ini bedanya sekarang komunikasi sama orang aslinya, gitu. Jadi udah di tahun 2010 itu saya menjadi reception GSA itu Guest Service Agent di 2010 ke 2011. Kemudian 2011 itu saya pindah ke Jogja jadi front desk agent juga di Santika Premier Jogja waktu itu. Sama juga kurang lebih sekitar 1 tahun di 2012. Kemudian di 2012 itu saya balik ke hotel lagi, yaitu di
Five Solo waktu itu. Oke. Jadi waktu itu jadi assistant front office manager. Oke. Wow. Oh, tapi sebelum itu kalau nggak salah 2013, 2012 saya ke ini dulu ke Art Hotel. Dulu Art Hotel Surabaya namanya. Oke. Itu jadi FO supervisor pre-opening hampir 2 tahun. Terus habis itu saya pengen upgrade karir ya. Saya pengen upgrade karir. Kemudian alhamdulillah ada yang menawarkan waktu itu GM-nya waktu itu Pak Muklis. Oke. Ya. Beliau sekarang GM di salah satu unit di Lombok. Itu saya di hotel Fifth Adi Sucipto Solo, managed by Archipelago International waktu itu. Oke. Kurang lebih sekitar 1 tahunan itu posisi di assistant front office manager. Itu pertama kali posisi leader. Pertama kali menempati posisi leader. Posisi leader dan itu di front office. Karena basic saya kan di reception ya, di front office department. Lalu setelah itu di tahun 2000 setelah Five Solo itu 2015 itu saya pindah ke Aston Bojonegoro. Ke Aston Bojonegoro. Ya, jadi lebih ke Jawa Timur dekat kan. Nah, Aston Bojonegoro itu saya sampai 2 tahun. 2 tahun ditambah sekaligus klaster front office manager. Jadi pegang 2 hotel waktu itu, Aston Bojonegoro dan Five Bojonegoro waktu itu. Gitu. Nah, setelah itu di 2017 jadilah saya pindah ke Surabaya. Baru masuk ke Horizon Group itu. Wow. Jadi Arcade Surabaya Horizon waktu itu menjadi seorang front office manager bintang 4 gitu ya. Itu 2017 sampai 2022. Kemudian di tahun 2003-nya saya diminta kembali untuk menjadi regional operation manager di Jatim Bali area. Jadi pegang wilayah Jatim dan Bali. Keren banget. Sampai saat ini. Luar biasa banget, tepuk tangan dong. Ini panjang banget perjalanannya mulai dari 2010 tuh. 2010. Tadi udah berapa hotel tuh sobat kita. Aku nggak nyelak sama sekali Pak Ruli ngomong karena ini pindah lagi. Berarti berapa hotel ya Pak kalau misalkan di total? Ingat nggak Pak Ruli? Kalau pindahnya sih betulnya kalau dibilang pindah-pindah pasti orang-orang pasti akan mikir ini kutu loncatnya segala macam gitu kan. Tapi balik lagi kalau dari sisi karir ini malah lebih peningkatan. Betul. Karena kan ya kita kalau kerja itu kan pasti harus ada peningkatan lah ya. Entah itu dari peningkatan karir atau dari peningkatan salary segala macam. Setuju. Gitu. Kalau misalnya dibilang dari 2010 Somerset, Santika, Artota, Fifth, Aston kurang lebih sekitar 6 lah. 6 lah ya. 6 hotel. Sampai akhirnya gabung di Horizon Group ini gitu. Iya, Horizon Group di kantor pusatnya. Betul, luar biasa. Dan ngepegang regional tadi Jawa, Jatim Bali area. Jatim Bali area. Mulai tahun 2023. Jadi udah 2 tahun ini. Udah 2 tahun. Wow, ini keren banget tuh. Dan kayaknya ada yang pengen masuk dulu sebentar nih sebelum kita lanjut lagi Pak Ruli. Nah, ini dia. Kita akan mencicipi menu minuman dari Horizon Ultima Ratu Serang. Halo, selamat siang, Mbak. Nah, ini ada apa nih? Ini Merdeka Punch. Oke. Sama Minty Vanilla Matcha Mocktail. Oke, boleh. Ada Merdeka Punch sama Milk Tea Vanilla Matcha. Jadi kalau Minty Vanilla Matcha ini kan yang ada promo yang di belakang kita tuh. Oke. Oh iya betul. Lebih ke Asian of Taste-nya. Kemudian Merdeka Punch ini kebetulan promo kemerdekaan kita. Oh oke. Nanti bakalan kita bahas juga tuh mitra, sobat kita promonya seperti apa. Harganya berapa, Mbak? Yang Merdeka Punch itu 58, yang Minty Vanilla Mocktail itu 55. 55. Oke, terima kasih. Thank you, Mbak. Luar biasa. Wow, ini berarti akan ada di promo di celebration Merdeka. Merdeka, betul. Oke. Aku boleh cicip, Pak Ruli? Boleh, silakan. Pak Ruli nggak ini? Kalau saya udah sering. Oh, udah sering ya? Iya. Oh ya nanti ya Pak ya. Bisa aja. Lagi puasa sobat kita sebenarnya nih. Cuma produser ada aja nih kelakuannya pengen dibatalin bagaimana sih? Gak apa-apa, sekalian numpang promonya. Sekalian, betul. Wow. Gimana rasanya, Mas? Seger, manis. Ini biasanya semangka nih berarti ya? Iya. Merdeka banget. Ini jiwa nasionalisme aku jadi bertambah gitu loh, gitu. Pak. Jadi pengen nyanyi lagu Indonesia Raya.
Nanti kita bakalan bahas juga ya Pak Oke. promonya. Tapi Siap. sebelum itu, Zelvin masih penasaran sama background atau latar belakang dari Paruli itu sendiri. Oke, berarti awal mulanya Paruli ini bisa dibilang males ketika nemu pekerjaan yang harus berkaitan dengan hitung-menghitung atau matematika. Nah, Sampai akhirnya ya udahlah coba iseng-iseng nggak sih Pak itu? Atau iseng-iseng kan sebenarnya? Ikut bekerja sebagai call center. betul. Sampai akhirnya penasaran juga ada beberapa lowongan jadi front desk. Yes, service agent. Oh iya, JSA. itu. Waktu Terus itu sampai di akhirnya- koran itu pun juga kan. Sampai akhirnya berada di titik ini. Berarti Pak, kalau misalkan kita nih, mungkin banyak sobat kita dan juga generasi sekarang yang mulai penasaran juga pengen terjun ke dunia hospitality dan juga perhotelan. Mesti nggak sih Pak harus belajar secara formal gitu, kayak misalkan kuliah ngambil jurusan ini, atau bisa learning by doing kalau misalkan kita ada keinginan. Kalau Oke. based on experience Pak Ruli. Oke, good question Mas Selvi. Jadi kebetulan ya sebenarnya balik lagi ya dari yang ketemu dengan hitung-hitungan. Ya. Nah, ternyata sekarang semakin ke atas posisinya Butuh hitung-hitungan. harus ada hitung-hitungan. Harus ada hitung-hitungannya. Betul. Jadi akhirnya ya sudah lah Pak, tapi kan Oke. nggak seribet yang Betul. ini ya. Jadi kalau dibilang kalau kerja di hotel tuh harus ini ya lulusan perhotelan atau segala macam, basicnya ini. Sebetulnya nggak juga ya. Oke. Karena dari hotel ini kan di hospitality industry ya. Ya. Jadi di hospital industry ini lebih diutamakan good personality. Oke. Good personality seperti apa? Yaitu mungkin dari attitude-nya sudah Ya. pasti akan dinilai dari awal, attitude-nya, kemudian dari grooming-nya, kemudian dari personal hygiene segala macam. Ada sebenarnya kalau kita itu di perhotelan itu adalah ada basic CSO, customer service oriented. Oke. Itu ada ramah, kemudian care, attentive dan responsif. Oke. Artinya kalau ramah ya sudah pasti ya, seperti 3S ya, senyum salam sapa Ya. kayak gitu. Kemudian care ya sudah pasti kepedulian. Betul. Ya kan orang ini harus peduli dulu gitu kan. Kemudian ada juga attentive. Attentive ini seperti bentuk perhatian. Oke. Kita tuh orangnya perhatian nggak sih sama lingkungan sekitar, Ya. perhatian nggak sih sama tamu misalkan gitu. Kemudian juga responsif. Oke. Responsif di sini artinya ya cepat tanggap, Ya. fast respon. Nah, itu kan nggak mesti juga didapat dari harus sekolah di perhotelan ya. Betul. Jadi mungkin dia memang dari personality udah seperti itu ya kan, ya boleh bisa kerja di perhotelan. Betul. Seperti itu sih. Wow, jadi nggak menutup kemungkinan juga gitu ya, dan gak usah berkecil hati juga. Kalau misalkan sobat kita pengen terjun dan juga mulai bekerja di dunia perhotelan, hospitality, intinya itu tadi udah dijelasin ada beberapa hal yang harus kita tanamkan, salah satunya CSO tadi ya Pak ya. Betul. Senyum sapa salam, terus juga kita juga harus Care, responsif, peduli. harus peduli juga gitu loh sama lingkungan, dan juga itu tadi sama-sama hal-hal kecil yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kalau misalkan kamu ada keinginan, insya Allah nanti dikasih jalan sampai akhirnya ketemu tuh nanti jalan terangnya. Based on experience dari Pak Ruli itu tadi ya, tidak ada sekolah formal untuk dunia perhotelan, pariwisata, sampai akhirnya berada di titik ini menjadi GM dari Horizon Ultima Ratu Serang. Keren banget. Oke, Pak, berarti bisa dibilang Bapak ini sekarang menjadi pemimpin atau leader. Ya bisa dibilang gitu. Iya toh. Dan sebagai seorang leader itu pasti banyak plus minus dan juga kesulitannya. Tantangan terbesarnya apa sih Pak? Kalau di Horizon Ultima Ratu Serang ini Pak, so far. Oke, lebih in detail ya, lebih ke Horizon Ultima Ratu Serang. Jadi kalau tantangannya sudah pasti, ya dunia perhotelan ini kan sudah semakin luas ya, sudah Betul. semakin banyak saingan, kompetitor segala macam ya. Jadi dari hotel Horizon Ultima Ratu Serang sendiri kita lebih menekankan benefit emosional, emosional benefit pastinya. Jadi bukan kita hanya menjual produk ya, tapi kita juga menjual pengalaman. Oke. Jadi artinya kenapa sih kita harus stay di Horizon Ultima Ratu Serang gitu kan? Hotel-hotelnya sama aja, kamar, udah segala macam kan, restoran segala macam. Tapi apa yang membedakan itu kan? Makanya itu kan ini challenge kita bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan emotional benefit ke tamu. Seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah dari emotional benefit dapat, kita sebisa mungkin harus bisa melakukan competitive advantage. Artinya keuntungan kompetitif kita tuh dari kompetitor lain seperti apa? Bedanya kita sama hotel-hotel lain sekitaran itu apa?
Contoh misalkan kita bintang 4 nih, ya kan. Ada di Serang ini hotel bintang 4 yang lain. Nah, competitive advantage dari kita sendiri itu apa sih sebenarnya? Oke. Itu tantangan yang terbesar ya. Gimana caranya supaya kita bisa itu. Nanti baru turun lebih ke human-nya, ya kan, lebih knowledge skill-nya segala macam. Betul. Oke, kalau misalkan aku tanya nih Pak Ruli ya, ada perbedaan nggak sih Pak? Bapak kan megang regional Jatim dan juga Bali. Dan aku kalau misalkan kita lihat secara apa ya, secara kultur juga, terus juga secara daerah, mereka ini adalah daerah-daerah tempat pariwisata gitu Pak. Kayak misalkan Bali, nggak usah lah kita terlalu baik promo, otomatis turis, apa namanya, semua orang Ya, pengen, pasti iya, Bali. pengen holiday gitu ke sana. Betul. Ketika Bapak ditempatkan di Serang ini, ada perbedaan signifikan yang Bapak rasakan atau secara market, secara apa gitu Pak yang Bapak Ruli rasakan? Baik, kalau dari sisi market sudah pasti Serang ini kan apa ya? Ya saya kan baru di Serang ya. Jadi belum sampai sebulan berarti ya Pak ya? Belum. Ini waktu di tag belum sampai sebulan loh sama kita loh ya. Terus monggo Pak. Jadi sampai saat ini ya Serang ini kan provinsi Banten ya. Oke. Artinya dari segi bisnis sudah pasti disebut hotel bisnis ya. Iya. Karena kalau tempat wisata pun juga ada, tapi kan tidak semasif dengan kota-kota lain. Betul. Ya kan, tempat wisata segala macam. Ya. Jadi kan ini lebih ke kayak pusat pemerintahan, Betul. seperti itu, kan korporasi segala macam. Jadi memang bedanya kalau dengan di Jawa Timur berarti itu lebih hampir sama dengan Surabaya sih sebenarnya. Gitu. Jadi buat saya di saat menjadi leader di sini ya, buat saya ya suatu tantangan juga gitu loh. Apalagi kan dunia perhotelan sekarang kan terdampak efisiensi. Betul. Seperti itu. Betul. Dan udah disinggung ya, langsung kita bahas aja ya terkait efisiensi ya. Awal-awal tahun Pak, teman-teman di dunia perhotelan semuanya gonjang-ganjing Pak, karena efisiensi. Betul. Banyak mereka yang itu tadi mengalami defisit dan juga segala macam. Perkembangannya sekarang gimana sih Pak? Ada update gak sih Pak? Lebih better kah atau masih sama atau gimana? Kalau dibilang better ya, alhamdulillah ada kenaikan lah. Meskipun tidak banyak ya, tidak signifikan, tapi kan ya beda pastinya dengan awal-awal yang pada saat ada pembelakuan efisiensi itu kan memang sangat terdampak, gitu kan. Bukan hanya di sini saja, tapi di beberapa kota lain juga. Seluruh Indonesia kayaknya. Seluruh Indonesia malah ya. Jadi kan ya alhamdulillah sudah ada peningkatan, tapi memang belum yang semasif seperti sebelumnya. Ya kita tetap positive thinking aja, semoga kondisi ini tidak berat larut ya. Amin. Secepatnya bisa balik seperti semula lah. Betul. Gitu. Betul, setuju banget. Dan ya kalau misalkan kita lihat juga ada beberapa dari pemerintah daerah juga yang sudah memulai kegiatannya di hotel-hotel juga gitu ya. Betul, alhamdulillah. Dan itu tadi ya sama-sama ya saling lah gitu untuk meningkatkan PAD juga dari kotanya atau daerahnya masing-masing. Iya, betul. Oke. Pak Ruli, sebelum kita masuk ke Horizon terkait dengan promo dan juga program apa? Salah satu filosofi kepemimpinan yang Pak Ruli pegang dari awal sampai saat ini Pak, apa Pak? Berat nih ini. Filosofi loh ini. Beratnya filosofi. Betul. Apa tuh Pak? Kalau buat saya sih lead by example ya. Oke. Jadi kita memimpin itu kan kita harus mencontohkan dulu, ya kan, kepada staff-staff yang di bawah kita gitu kan. Jadi apa yang kita instruksikan gitu kan ya mau nggak mau kita harus bisa menguasai itu dulu. Kemudian kita juga mencontohkan dulu seperti apa. Nah, yang nantinya pada saat itu kita bisa lihat staff kita nanti apakah bisa sesuai apa yang kita latih gitu kan, kita trainingkan. Kemudian empati ya. Empati ke semua staff ya, semua karyawan, karena kan kita kerja itu kan dengan bekerja dengan manusia ya. Artinya kan manusia ini kan punya perasaan ya. Betul. Beda dengan kalau kita kerja dengan mesin kan mau kasar mau halus terserah gitu kan. Terserah lah. Ya kalau ini kan memang kita harus bisa kapan kita harus menyikapi berhubungan dengan orang ini, treatment seperti apa, dengan tipe karakteristik harus seperti apa gitu kan. Jadi ya filosofi saya adalah itu tadi, lead by example, kemudian
empati lah Oke. ke staff kita. Adanya ya contoh misalkan kayak punishment and reward, Ya. kan kita memberikan punishment jika melanggar peraturan perusahaan, juga kita memberikan reward Ya. kalau misalkan memang staff kita atau karyawan kita ini bisa achieve untuk target. Betul. Seperti itu. Oke. Itu sih. Berarti filosofi yang dipegang sama Pak Ruli adalah lead by example dan juga tadi empati tadi, karena yaitu tadi kita sebagai leader, sebagai pemimpin, kita punya staff, kita punya bawahan juga yang sama-sama manusia. Betul. Kita harus sama-sama bisa dibilang harus saling paham gitu lah Pak Iya. ya, gimana caranya, dan kita juga sebisa mungkin jangan cuma ngedikte tapi gimana caranya bisa mencontohkan juga. Jadi Betul. nanti staff kita juga lebih, oh iya pemimpin gue aja begitu, masa gue enggak gitu loh Pak. Betul. Artinya Luar ya biasa. kita kalau ada staff kita melakukan kesalahan ya kita jangan langsung judge dulu. Betul. Ya, kita kita pahamin dulu kondisinya kenapa gitu kan. Apa yang bisa saya berikan, apakah isu saya kurang jelas atau ada kendala apakah bisa saya bantu. Jadi seperti itu. Jadi jangan langsung menjudge, oh nggak bisa nih, kamu harus kayak ini, kamu harus kayak ini gitu. Betul. Itu sih Mas. Setuju. Luar biasa. Apalagi Gen Z Pak sekarang Pak, sekali Oh, iya. dibentak, aduh Pak, postingan di Instagram bisa 70 Pak, titik-titik. Betul. Atasan gue begini kata kita. Itu pun pakai second account ya. Iya betul, Second account. nggak bisa first account. Yang third account, 4 account gitu kan. Betul, banyak tuh Pak. Iya. Aduh, kesindir sih jadinya. Salah Oh, deh. punya second account juga berarti. Second, nggak sampai 3 atau 4 akun. Oke, kita masih ke Horizon Ultima Ratu Serangnya. Bapak Ruli Herlambang sebagai GM, visinya apa nih Pak untuk menjadikan Horizon Ultima Ratu menjadi hotel nomor 1 lah bisa kita bilang, khususnya di Banten. Oke, terima kasih Mas. Jadi alhamdulillah kalau visinya kita di TripAdvisor ya, untuk di Kota Serang kita itu alhamdulillah kita nomor 1 Oke. di seluruh hotel Serang. Wow. Di TripAdvisor. Jadi memang ini TripAdvisor ini kan salah satu pedoman ya. Betul, untuk, barometer ya. para traveler Betul. choice ya. Jadi alhamdulillah visi kita ya tetap memajukan Horizon Ultima Ratu Serang ini menjadi hotel nomor 1 di Serang ya, khususnya juga di area Provinsi Banten, karena kan di kota-kota yang lain seperti Tangerang, itu kan memang banyak ya Betul. kompetitornya. Tapi kita fight dulu untuk di Serang ini kan kita bisa mempertahankan lah nomor 1 ya kan, karena ya mempertahankannya lebih sulit ya pendapatkannya. Betul. Jadi baik itu dari sisi kita memaksimalkan revenue ya, kemudian kita juga bisa memberikan pelayanan yang baik untuk tamu-tamu di Horizon Ultima Ratu itu sendiri. Oke, itu berarti yang menjadi visi dari Pak Ruli nih, tuh Ya. sobat kita. Kalau misalkan program-program Pak atau promo atau package yang lagi ada nih khususnya di bulan ini dari Horizon Ultima Ratu Serang, Oke. bisa disampaikan nggak Pak? Terima kasih Mas Raffi. Jadi kebetulan kita Hotel Horizon Ultima Ratu Serang itu sendiri kita ada namanya Agustus Promotion. Agustus Promotion. Ya, jadi kan tema kemerdekaan ya. Betul. Jadi dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu supportnya adalah kita membuat promo, baik itu promo makanan ataupun di promo kamar. Oke. Jadi kalau untuk di promo kamar sendiri kita ada Celebration Merdeka. Itu kita ada 2 pilihan. Kenapa kita ada pilihan? Karena tadi konsepnya adalah merdeka untuk memilih. Oke, merdeka untuk memilih. Jadi dikasih 2 pilihan tuh ya sobat Iya, kita. sengaja dikasih 2 pilihan. Mana nih gitu kan? Aku tahu nih 2 pilihannya. Yang satu itu 580.000, Betul. yang satu lagi 780. Bedanya apa tuh? Bedanya apa Pak Ruli? Oke, terima kasih. Jadi kalau yang 580 ini itu selain tipe kamar ya, Oke. tipe kamar kita di deluxe ya, juga mendapatkan makan pagi untuk 2 orang. Kemudian mendapatkan juga salah satu promo minuman kita. Oke. Jadi ada Merdeka Pansiri, Sambil aku minum, juga Pak. ada nanti strawberry cake. Nanti mungkin kalau ada viewersnya podcast orang kita ya mau kepo-kepoin IG kita, Ya. nah itu nanti ada tuh promonya. Oke. Promo khususnya seperti apa? Langsung dicek aja di Instagramnya di @horizonultimaratu ya. Iya, betul. Terus habis itu ada apa lagi Pak? Oke, jadi promonya? 580 itu kan untuk 1 orang ya, dapat 1 minuman atau 1 strawberry cake itu. Nah, sedangkan untuk yang 780
itu tipe kamarnya di atasnya deluxe room ini. Oke. Namanya deluxe room balkoni. Oh, ada balkonnya berarti. Plus kalau ada balkoni pasti ada view-nya dong. Iya, gitu betul. kan. Nah, kita prioritas adalah pool view. Jadi kita bisa melihat kolam renang, ya kan, ada balkonnya segala macam, jadi seperti itu. Plus termasuk makan pagi 2 orang. Oke. Kalau tadi itu kan hanya 1 nih dapatnya. Ya. Nah, kalau ini dapat 2. Wow. Jadi mau pilih lagi, balik lagi ya, merdeka pilihan. Betul. Jadi mau milih yang minuman punch atau mau milih yang strawberry cake gitu. Oke, itu tadi ya. Jadi Dapat 2 orang. Dapat 2 orang tuh ya. Jadi aku juga sempet baca-baca juga di Instagramnya free juga akses ke mini gym, betul Pak? Iya. Pastinya. Oke. Free mini gym, kemudian free Swimming pool. pastinya. Oke, jadi udah include semua. Kamu bisa ngedapetin harga yang sangat worth it sekali dengan fasilitas yang disediakan oleh Horizon Ultima Ratu Serang. Jadi bisa langsung dicek aja sekali lagi di Instagramnya di @horizonultimaratuserang karena ada promo dari Celebration Merdeka. Ya. Terus ada Independence juga Pak yang 450.000 itu apa Pak? Oke, jadi selain yang promo yang Agustus itu ya, kenapa kita memang identik dengan 580 karena kan 80 tahun kemerdekaan. Oh iya, ya. betul, betul. Kemudian 780 juga kan identik dengan kemerdekaan. Iya. Nah, di samping itu pun selain Independence, sebelum kita ke makanan, Ya. promo makanannya, kita juga ada promo kamar Independence, promo Shocking Deals. Oke. Kenapa dibilang Shocking Deals? Karena ini harga ini benar-benar istilahnya sensitif. Betul. Artinya sensitif ini ya pasti lebih menarik dari harga yang sebelumnya. Ya. Yaitu di harga 450. 450, nggak nyampe 500.000 loh Pak. Iya, 450 kan identik sama angka 45 ya. Iya, Balik lagi ke kemerdekaan. kemerdekaan Yang kita. namanya Independence Promo Shocking Deals. Betul. Jadi benar-benar shock gitu ya kan. Betul. Dan ini kamarnya adalah di kamar deluxe ya, room only tanpa makan pagi, misalkan nggak sempat sarapan, saya coklat pagi segala macam, oke kita bisa ambil yang di Independence. Oke. Promo deals, Shocking di 450. Di 450 ya, tuh. Jadi tinggal disesuaikan aja. Berarti kamu tinggal bisa memilih ada 3 yang disediakan tuh, ada yang 450, ada yang 580 dan juga 780 tadi. Betul. Oke, selain itu tadi Pak udah kita jelasin dan ini salah satu minumnya ya udah tadi Zelvin cicipin juga nih, salah satu dari promo Celebration Merdeka. Jadi kalau misalkan kamu penasaran bisa langsung aja ke sini untuk bisa nyicipin dan juga staycation untuk memperingati hari kemerdekaan kita di bulan Agustus ini. Dan yang terpenting bukan cuma minuman aja karena ada strawberry cake juga ya Pak. Betul. Jadi balik lagi selain promo kamar di Agustus Promotion itu Mas, kita ada promo F&B ya, food and beverage. Yaitu kita ada namanya nasi bakar berempah. Nasi bakar rempah. Nasi bakar berempah. Oh, berempah. Oke. Berempah maksudnya ya, maksudnya berempah lah ya, Iya. ada rempahnya. Itu di harga 80.000. Jadi itu unik karena konsepnya adalah nasi bakar yang dibuat dengan membentuk seakan bambu runcing. Oke. Nah, itu. Wow. Jadi harga di 80.000. 80.000. Ya, itu ada pasti ada sayur-sayuran, kemudian ada ayam yang main dish-nya. Jadi di 80.000 harganya. Kemudian di sini ada Merdeka Punch ya. Di harga 58. 58.000 betul. Ya, itu konsepnya kita mainnya adalah di semangka, kemudian ada dari mix ada vanilla. Ya. Jadi dibelut sama ada whipped cream segala macam. Betul. Ya, jadilah Merdeka Punch. Merdeka Punch. Nah, satu lagi ada strawberry cake. Ya, itu ada tampilan strawberry dan cake dipadu sama yogurt. Oke. Gitu. Kalau mau lebih lengkapnya lagi mungkin bisa kepo-kepoin IG kita. Di Instagram sekali lagi tuh ya, bisa di @horizonultimaratuserang. Terus Pak, aku ada denger sepil-sepil sedikit bahwa ini kan kalau misalkan aku kan tipe yang suka gitu dapat atau ikut-ikut giveaway yang gratis-gratis gitu Pak. Iya. Ada info-info katanya mau ada giveaway Horizon, gimana caranya sih Pak? Oke, ini buat giveaway hunter ya kalau kita nyebutnya. Jadi khusus di Agustus ini kita ada Agustus giveaway. Oke. Jadi itu kita akan mendapatkan giveaway-nya adalah free access swimming pool. Oke. Ya. Dan ini kan terbuka untuk umum ya. Biasanya ada biayanya ya. Betul. Tapi ini free. Free.
free untuk akses ke swimming pool, Oke. ya, atau ke mini gym juga bisa. Satu, kemudian yang kedua adalah kita ada free FB juga, ada free voucher dari F&B. Oke, jadi free bisa makan minum juga gitu ya Pak Ruli? Betul, Wow. ya. Caranya gimana Pak? Kalau Oke. misalkan ada yang pengen kepo? Oke, jadi caranya nanti follow, like, share di IG kita pastinya. Oke. Jadi pantengin aja dulu update-update informasi yang ada di IG kita di Horizon Ultimarato Serang. Nah, nanti akan ada muncul tuh ada giveaway segala macam. Oke. Nah, giveaway-nya apa? Kita harus ngapain segala macam? Tunggu dulu. Tunggu dulu ya. tanggalnya, Gitu. Tunggu tanggal mainnya, langsung Oke. dicek aja. Jadi kalau misalkan kamu penasaran juga tentang giveaway-nya apa, terus juga caranya gimana, jadi langsung dicek aja dan juga di follow. Bukan cuma dicek tapi di follow biar kamu gak ketinggalan informasinya Pak. Betul. @Horizon Ultimarato Serang. Periodenya dari kapan sampai kapan Pak? Kalau periode giveaway Agustus ini ya selama bulan Agustus. Selama bulan Agustus saja Selama ya. Agustus. Oke. Tuh, selama bulan Agustus. Jadi untuk kamu para hunter-hunter bisa langsung di-follow dan juga dikepoin Instagram Horizon Ultimarato Serang. Hah? Aku belum sempet renang. Sapa Ruli renang habis ini kita. Oke. Panas-panas ya, segar kan? Oh iya betul ya. Seger-seger keluar-keluar hitam juga sih Pak. Betul. Oke, tadi itu beberapa promo dan juga package yang udah dijelasin sama Pak Ruli di bulan Agustus ini gitu ya Betul. Pak. Selain itu ada lagi Pak, mungkin proyeksi ke depan atau itu aja dulu so far? Oke, kalau untuk proyeksi yang lain selain Agustus promo ini pun kita juga ada promo yang lain ya. Oke. Seperti yang di belakang kita ini kan ada Asian of Taste, ya kan, ada promo makanan dan minuman. Betul. Ini kita promo 3 bulanan. Kemudian kita juga ada offset catering. Ya. Jadi bagi yang mungkin nggak perlu sampai ke hotel, dia pengen ada acara segala macam di kantornya atau di komunitasnya, kita bisa kirim keluar dengan catering gitu. Kemudian kita juga ada social event. Oke. Social event package. Artinya kita ada namanya mungkin kalau mau ada arisan, ya kan, arisan package. Kemudian ada ulang tahun, ya kan. Kemudian ada graduation, ya, wisuda atau segala macam. Kemudian kita juga ada cooking class, ya, terlepas itu mau ada kids cooking class ataupun cooking class yang lain ya, itu kita bisa juga ada. Wow. Gitu. Kemudian yang paling utama adalah wedding. Wedding. Nah, Kita ada paket wedding. apa tuh paketnya Pak? Spill tipis dong Pak. Nah, kita kalau paket wedding ini ada beberapa paket ya. Itu tergantung dari minimal packs-nya. Oke. Nah, nanti seperti apa? Cek kepoin Instagramnya. IG. Gitu. Oke, itu dia ya. Dan pokoknya banyak ya. Pokoknya Horizon Ultimarato ini bakalan memfasilitasi apapun kebutuhan kamu tadi. Bukan cuman kamu buat acara di Horizonnya. Kalau misalkan kamu punya acara di luar bisa dikirim juga tadi Pak ya. Betul. Paket-paket makanannya itu tadi. Betul. Bisa. Dan kalau misalkan ada teman-teman juga nih yang punya perusahaan, yang punya corporate, pengen meeting juga ada juga karena Bisa kita bisa ada juga ya Pak. Ada namanya corporate deals meeting package. Betul. Jadi itu harganya juga bisa inilah. Bisa Sensitif lah ya. iya, Maksudnya betul. dari yang mungkin dibilang oh kok mahal segala macam, datang dulu, Betul. ketemu dengan tim sales kita, bisa lah nanti. Betul, itu cincai lah pokoknya ya, gimana cara komunikasinya. Dan kalau dari corporate deals meeting itu ada 2 paketnya, ada yang half day atau setengah hari dan juga ada yang full day juga. Ada ya, yang Pak? full day juga, betul. Oke, sekali lagi, jadi kalau misalkan kamu pengen tahu terus informasinya, langsung aja dikepoin, di follow sekali lagi di @Horizon Ultimarato Serang. Oke, Pak. Next, dari Horizon Ultimarato open ini nggak sih Pak kolaborasi gitu atau kerjasama khususnya kepada teman-teman UMKM yang ada di Kota Serang atau mungkin teman-teman komunitas Pak? Oke, kalau dari kita sih dengan sangat terbuka ya, kita membuka kolaps dengan UMKM khususnya, kemudian juga dengan komunitas-komunitas karena kita juga ada paket juga ya spot community ya, mungkin bisa dicek di IG kita juga. Itu bagi komunitas-komunitas yang lain, entah komunitas cycling, komunitas runner atau apa segala macam, kita juga ada promo juga. Wow. Jadi kumpul-kumpul sambil ngopi atau sambil ngemil-ngemil gitu kan, mampir ke
Horizon Ultima Ratu Serang. Wah, ini luar biasa, pokoknya paket komplit semuanya, dan udah dijelasin juga sama Pak Ruli ya bahwa semuanya ada. Jadi kalau misalkan kamu pengen berenang udah ready, pengen nge-gym ada juga, pengen staycation atau mungkin sekalian work from hotel juga, kamu bisa langsung ke restonya aja karena makanannya enak-enak banget, worth it banget, dan juga harganya bersahabat sekali. Jadi langsung aja main-main ke sini karena itu tadi ya, banyak sekali promo, paket, dan juga segala sesuatu yang bisa kamu rasakan gitu, karena bukan cuman produknya aja yang di sell tapi emosionalnya juga ya Pak. Betul. Luar biasa. Oke Pak, sebelum kita tutup Pak, pesan apa yang pengen Bapak sampaikan nih Pak, khususnya untuk generasi-generasi sekarang yang pengen terjun ke dunia perhotelan? Oke, terima kasih Mas. Jadi kalau ya pesan saya sih intinya jangan pernah berhenti belajar, itu aja. Buat bagian ya tetap selalu berattitude yang positif. Oke. Karena attitude comes from the heart. Betul. Skills can be trained. Ya. Jadi artinya ya attitude kan dari hati ya. Kalau skill itu kan bisa dilatih. Setuju. Itu. Luar biasa, keren. Tuh dia ya. Salah satu pesan langsung dari seorang Pak Ruli. Jadi kalau misalnya kamu pengen terjun ke dunia perhotelan, yang terpenting adalah bagaimana kamu bisa, yaitu tadi berattitude yang baik. Karena attitude itu gimana caranya kita merepresentasikan hati kita ya Pak. Betul. Kalau misalkan skill itu tadi bisa dipelajari, orang sejago apapun ya udah bisa dipelajari. Tapi kalau misalkan attitude-nya kurang baik, attitude-nya nol, buat apa Pak? Betul. Oke. Dalam 3 kata Pak, bagaimana Pak Ruli menggambarkan Horizon Ultima Ratu Serang? Apa aja ini Pak? Horizon Ultima Ratu Serang 3 kata, apa aja Pak? 3 kata ya? 3 kata Pak. 3 kata, keren, Keren, ramah, ramah, mantap. mantap. Keren, ramah, mantap. Oke. Tadi kita udah ngobrol panjang lebar sobat kita, dan kita udah tahu juga background dari Pak Ruli seperti apa, asal mulanya, kecilnya ternyata dari Surabaya Pak, betul ya Pak? Ya. Kecil di Surabaya, terus juga sampai akhirnya berada di titik dan juga menjadi GM dari Horizon Ultima Ratu Serang. Tapi sebelum kita udahi Pak, aku pengen ngasih sesuatu dulu nih ke Bapak. Coba Pak, ini adalah mystery box ya, dan di dalam sini akan ada hubungannya dengan diri Pak Ruli. Dan coba dijelaskan apa isinya, Apa ya ini? juga hubungannya Deg-degan ya ini. dengan Pak Ruli. Monggo Pak. Biasanya matok loh Pak. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh? Tahu kuning ya? Tahu kuning. Iya. Apa itu Pak? Ada cerita apa di balik tahu kuning ini Pak? Apa ya? Kalau gini, sebetulnya ya saya kan salah satu penggemar tahu juga ya. Oke. Entah digoreng, entah dikukus segala macam. Nah, terus pada saat sebelum di Serang ya, FYI saya sebelum juga sempat di Lebak juga di Rangkas. Iya. Nah, itu kan juga nemuin tahu kuning juga ya kan. Kemudian ayah saya itu kan, papa saya itu suka banget sama tahu kuning. Kalau di Jakarta ya, di Tangerang itu, khususnya Tangerang Selatan itu ada tahu kuning yang kecil-kecil itu, biasa digoreng pakai minyak sedikit, gitu kan. Terus digaduk, dimakan cabai. Dan itu menurun ke anak-anaknya. Jadi akhirnya suka tahu kuning ini. Oke. Gitu. Sempat saya susah loh cari tahu kuning di Masa sih Bu? Masa sih Pak? Emang susah cari tahu kuning di Serang? Oh iya, ini buat mystery box. Wah, kok tahu aja lagi. Pak, berarti makanan favorit kalau tahu kuning dari salah ayah. Satunya dari papa. Oke, monggo Pak, aku pegangin tahunya Pak. Oke. Ada apa lagi tuh Pak Ruli? Apa ini? 7. Angka 7 dan gambar bayi, apa sih Pak? Apa itu Pak? Aduh, kok gini saya terharu ya. Luar biasa. Bisa diceritakan Pak,
di balik foto ini dan juga angka 7 ini. Ini tahu dari mana ini? Ini padahal rahasia loh ini. Oh ini rahasia Pak. Gak apa-apa kita bongkar dikit kali ya. Jadi ya apa? Kalau biasanya kan kalau bisa dibilang cukup agak telat ya menikah ya. Ya. Itu saya baru nikah di tahun 2016. Oke. 2016 angka 7 ini ya kalau di agama Islam itu kan 7 ini kan angka keramat ya. Betul. 7 ayat Al-Fatihah, Ya. ya, 7 pintu surga segala macam. Nah, 7 ini alhamdulillah setelah saya menikah baru dikaruniai seorang bayi Oke. setelah 7 tahun menikah. Setelah 7 tahun. Wow, Iya. luar biasa. Jadi ya perjalanan ke 7 tahun itu ya cukup berat ya. Betul. Kalau ya pastilah zaman-zaman sekarang netizen kan kok udah nikah kok belum punya. Betul, pertanyaan-pertanyaan itu ya Pak ya. Pertanyaan sensitif gitu kan. Ya dari saya sendiri sih, saya sama istri juga sudah sempat melakukan program waktu itu kan. Ya, kita ikhtiar lah ya, betul sama ikhtiar kalau di agama Islam itu kan. Ya tapi memang kalau memang belum waktunya dikasih ya sudah. Nah, Betul. ternyata di tahun 2024 ya, lebih tepatnya di tanggal 26 Agustus ya alhamdulillah saya dikaruniai oleh Allah SWT bayi putri. Putri, luar biasa. Kalau boleh tahu namanya boleh disepil Pak, siapa Pak? Namanya Rumisha Agnia Humaira. Rumisha Agnia Humaira. Cantik banget namanya. Tapi Pak, selama 7 tahun proses itu Pak, ada hikmah nggak sih Pak yang Bapak dapat sampai akhirnya diberikan? Kalau hikmah sih apa ya? Kesabaran ya pastinya. Betul. Ya. Kemudian juga ya kenapa ini jadi saya sangat berarti ya. Memang di saat pekerjaan saya yang harus menuntut harus keluar kota, ya kan, karena harus saya tinggal-tinggal, Betul. ya kan. Jadi saya apresiasi sekali sama istri saya ya Istri. sebagai seorang career woman, Betul. juga sebagai seorang ibu. Wow. Dari bayi yang setelah udah ditunggu-tunggu lamanya Iya. gitu kan. Ya memang ya buah kesabaran itu akhirnya ya ada gitu kan. Kita jangan pernah berhenti berdoa ya. Setuju. Ya tetap berikhtiar seperti itu sih. Luar biasa. Oke, keren sekali. Itu Kita dia, sobat kita. Ternyata ada beberapa hal yang fun fact juga gitu ya, mungkin kita tahu juga dari Pak Ruli juga, dan semoga saya menjadi inspirasi dan juga pembelajaran untuk kita semua. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Ruli atas waktu dan juga Sama-sama, kesempatannya Mas Pak. Uki. Terima kasih banyak. Dan semoga selalu diberikan kesehatan dan juga Amin, kelancaran amin. Sama-sama semua. dalam menjalankan segala tugasnya gitu Amin. ya, dan juga tanggung jawabnya. Oke, kalau seperti itu boleh juga kalau misalkan sobat kita pengen request juga narasumber yang pengen diundang dan juga diajak ngobrol di Ruang Kita Podcast, bisa langsung di komen aja. Nanti bakalan kita reach out juga narasumbernya dan juga kita undang. Oke, kalau seperti itu sekali lagi jangan lupa juga untuk langsung di follow aja Instagram Horizon Ultima Ratu Serang, karena kamu bisa tahu informasi baik itu promo, giveaway juga tadi, dan juga ada fasilitas apa aja di @Horizon Ultima Ratu Serang. Dan juga tidak lupa sekali lagi kami berterima kasih sekali lagi Pak kepada Ya. Horizon Ultima Ratu Serang. Sama-sama. Yang selalu mensupport Ruang Kita Terima Podcast. kasih. Oke, kalau seperti itu saya Zelvin pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan share konten dari Ruang Kita Podcast. Bye-bye. Bye.